Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan seputar ragu di dalam salat. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darani amin. Wa haka dan mengkisahkan atau meriwayatkan Al-Rafi'i, siapa Imam Rafi'i, Anil Buwaiti, dari Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti ini adalah murid dari Imam Syafi'i, murid kesayangan ya. Apa katanya? Annal fasla, bahwa sungguhnya pemisah, atau wila yang panjang, apa pemisah, ma ialah perkara, yazidu yang lebih, apa ma ala qadari rokaatin, atas ukuran satu rokaat. Jadi Imam Buwaiti berkata bahwasanya panjang itu, ukuran lama itu, ukuran pemisah yang panjang itu maksudnya sesuatu yang lebih daripada ukuran satu rokaat. Kalau satu rokaatnya 3 menit misalkan ya, jadi kalau seandainya seorang itu sholat satu rokaat itu 5 menit misalkan, kelamaan ya, misalkan 3 menit, maka ukuran pemisah yang lama itu ya melebihi dari itu, seperti itu. Jadi ukurannya adalah satu menit ya. Nah, 1 menit ukurannya adalah satu rokaat ya. Satu rokaat itu misalkan 3 menit, ya ukuran lamanya itu 3 menit. Nah, lebih dari itu masih pendek, seperti itu ya. Wabihi, dan dengannya pendapat, qala berkata Abu Ishaq, siapa Imam Abu Ishaq. Artinya Imam Abu Ishaq pun berpendapat dengan pendapat ini. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anat tawila, bahwa sungguhnya panjang, pemisah yang panjang maksudnya, qadru sholati ialah seukuran sholat, allatikana yang ada fiha di dalamnya sholat. Nah, jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa pemisah yang panjang itu ukuran sholat yang memang yang memang sholat tersebut telah dilaksanakan, seperti itu. Kalau sholatnya itu misalkan satu sholat ya, sholat maghrib misalkan, dia melaksanakannya hanya 5 menit, maka ukuran panjangnya itu adalah sampai dengan ukuran sholat tersebut, sholat maghrib tersebut adalah 5 menit. Lebih dari 5 menit maka ya udah nggak bisa dia sujud sahwi ya, kalau dikaitkan dengan video sebelumnya. Nah, jadi kalau masih 5 menit ke bawah itu pendeknya, seperti itu. Qaidatun ai hadhihi qaidatun, adapun ini adalah sebuah kaidah. Wahia, adapun kaidah, annama, sungguhnya perkara, syaka yang ragu siapa orang, itagoyurihi di dalam perubahannya, an aslihi dari hukum asalnya, yurja'u ialah dikembalikan bihi dengannya ma ilal asli kepada hukum asal, wujudan, ialah apakah itu ada, karena yang ada apa ma au adaman atau tidak ada. Wa itrahu, dan dibuang asyaku apa keraguan. Jadi ini kaidah ya. Sesungguhnya perkara yang diragukan, sesungguhnya perkara yang orang tersebut meragukan di dalam perubahannya, maksudnya dari hukum asalnya, maka dikembalikan kepada hukum asal, dikembalikan perkara tersebut kepada hukum asal, baik itu misalkan ada perkara tersebut ataupun tidak ada, dan keraguan itu dibuang. Misalkan tentang masalah berudu, seseorang habis sholat maghrib, kemudian isya, dia mengatakan di dalam hatinya, saya udah batal belum ya? Saya udah batal belum ya? Maka hukum asalnya adalah belum batal, karena dia telah berudu. Yang yakin adalah dia telah berudu. Yang ragu adalah sudah batal. Yang ragu adalah sudah batal atau belum gitu. Yang ragu adalah dia sudah batal. Maka sudah batal ini ditiadakan, dibuang, seperti itu. Atau satu lagi, dia sholat zuhur, dia belum pernah berudu,
karena udah sholat subuh ya, udah sholat subuh ya mungkin udah batal, udah mandi, udah buang air. Kemudian dia mau sholat zuhur, dia mengatakan dalam hatinya, tadi sudah wudu atau belum ya? Tadi sudah wudu atau belum ya? Nah, yang yakin adalah belum berwudu. Yang ragu sudah wudu, artinya sudah wudu ini dibuang. Nah, kondisi ini adalah dia belum berwudu tentunya seperti itu. Faliza dan untuk itu, oleh karena itu maksudnya qalu. Berkata siapa mereka para ulama kama domin, nah, ialah seperti tidak ada, masykukun adapun diragukan, fihi di dalamnya ma. Jadi qalu ini para ulama mengatakan, mereka ulama mengatakan keraguan itu seperti tidak ada, seperti itu ya. Perkara yang diragukan itu kama domin ya seperti tidak ada, seperti itu. Jadi dibuanglah keraguan itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun ay hadhihi tatimmatun. Adapun ini ialah sebuah tatimah lengkap. Tusannu disunahkan sajadatut tilawati apa sujud tilawah. Liqari'in bagi orang yang membaca, wasami'in dan orang yang mendengar, jami'a ayati sajadatin kepada seluruh ayat-ayat sajadah. Nah, jadi ini kaidah ini pelengkap ya. Disunahkan sujud tilawah bagi orang yang membaca, bagi mendengar pada ayat-ayat seluruh ayat sajadah. Nah. Wayasjudu dan sujud musallin siapa orang yang sholat liqiraatihi karena membacanya, illa makmuman kecuali sebagai makmum. Jadi orang yang sholat itu sujud karena ia membaca, kecuali makmum. Kalau makmum ya ikut imam. Nah, makmum bagaimana imam, maksudnya gitu. Jadi misalkan seseorang ini di luar sholat ya, dia membaca Quran atau dia mendengarkan, maka disunahkan sujud tilawah. Atau ia lagi sholat, dia membaca pas kebetulan ayat sajadah, maka orang yang sholat ini sujud tilawah, disunahkan sujud tilawah. Berbeda dengan misalkan orang yang lagi sholat mendengar. Nah, saya sholat mendengar orang yang baca surah ayat sajadah, maka tidak boleh sujud kita gitu, karena kita lagi sholat. Nah, tetapi ini berlaku di luar sholat, kecuali memang kita sendiri yang membacanya di dalam sholat ayat sajadah itu, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Kemudian payas judu maka sujud siapa makmum huwa. Adapun makmum lisa jadati imamihi karena sujudnya karena sujudnya imamnya. Nah, jadi kalau misalkan imamnya sujud ya makmum sujud seperti itu, tapi kalau imamnya nggak sujud ya dia nggak sujud. Kemudian fa'in sajada jika sujud imamuhu siapa imamnya, wa takhallafa dan membedai huwa siapa makmum, anhu darinya imam, au sajada atau sujud huwa siapa makmum, dunahu selain imam, tanpa imam maksudnya tanpa imam sujud, batalat maka batal salatuhu apa salatnya makmum. Jadi saya garis bawahi ya. Nah, fa'in sajada imamuhu jika imamnya sujud, wa takhallafa huwa dan makmum itu membedainya dari imam. Nah, jadi maksudnya imam sujud, makmum enggak sujud, seperti itu maksudnya. Au sajada huwa atau sujud makmumnya dunahu, imamnya enggak sujud, batalat salatuhu maka batal salatnya. Jadi enggak boleh beda. Imam sujud, makmum harus ikut. Imam enggak sujud, maka makmum enggak boleh juga sujud. Kalau dia membedai di dalam hal sujud tilawah ini, batal salatnya. Kemudian walau lam ya'lam. Nah,
Walau lam ya'lam, seandainya tidak mengetahui al-makmum, siapa makmum, sujudahu, akan sujudnya imam, illa ba'da raf'i ra'sihi, kecuali setelah mengangkatnya kepala imam, minas sujud, dari sujud, lam tabtul, maka tidak batal salatuhu, siapa salatnya makmum. Walayas judu, dan tidak sujud, bal, tetapi yantaziru, menunggu siapa makmum qaiman, hal dalam keadaan berdiri. Jadi seandainya makmum itu enggak mengetahui kepada sujudnya imam, karena mungkin ngantuk dia, kecuali dia mengetahui setelah imamnya mengangkat kepalanya, udah sujud maksudnya, minas sujud, dari sujud, lam tabtul, maka tidak batal salatuhu, salatnya makmum, karena memang dia tidak tahu, dia masih diri aja, ternyata imamnya sujud turun, dia nggak tahu, tahu-taunya pas imam sudah ngangkat kepalanya, sudah bangkit, maka di situ apa namanya, dia tidak batal karena tidak tahu. Walayas judonan, tidak sujud, tidak nyusul sujud, dia nggak boleh. Bagaimana caranya? Balian tajiru iman, tapi nunggu imamnya berdiri, seperti itu. Jadi dia tidak sujud, tetapi dia menunggu dalam keadaan berdiri sampai bareng sama imam berdiri juga imamnya. Au qaublahu, atau dia mengetahuinya qablahu, sebelum turunnya imam, sebelum mengangkat kepalanya imam. Dia pertamanya nggak tahu, tahu-taunya dia pertamanya nggak tahu memang imam itu sujud tilawah. Nah, kemudian dia tahu, tapi tahunya ini sebelum imam mengangkat kepala. Artinya imam mau sujud, baru nempel, belum ngangkat, dia baru tahu tuh. Maka si makmum sujud. Nah, kalimat selanjutnya hawa, maka turun iya, maksudnya turun di sini posisinya. Sebelum imam mengangkat kepalanya, dia tahu imam itu sujud tilawah, maka dia ikut turun. Kemudian faidza rafa'a, ketika mengangkat. Nah, faidza rafa'a, ketika mengangkat siapa imam, qabla sujudihi, sebelum sujudnya makmum, rafa'a, maka mengangkat siapa imam, ma'ahu, saya ulang, faidza rafa'a, jika mengangkat siapa imam, qabla sujudihi, sebelum sujudnya makmum, rafa'a, maka mengangkat siapa makmum, ma'ahu, bersamanya imam, wala yasjudu, dan tidak sujud. Nah, keterangannya begini. Apabila mengangkat imamnya, mengangkat kepalanya ya, sebelum sujudnya makmum. Jadi imamnya udah mengangkat, makmumnya belum sujud. Nah, maka makmum juga ini mengangkat. Mengangkat, jadi enggak jadi sujud maksudnya, bersama imam. Walayas judo, dan tidak sujud siapa makmum tersebut. Banyak kejadian ini. Nah, jadi imamnya mengangkat karena mungkin cepat kali ya imamnya. Makmumnya belum sujud. Nah, karena lelet, makmumnya udah tua. Maka makmum ini nggak jadi sujud, dia mengangkat kembali bersama imam. Sama-sama mengangkat bersama imam. Seperti itu. Nah, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.